Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan membuka kembali ekspor pasir laut. Menurut Presiden Joko Widodo, yang diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimen pasir. Kami akan bahas ini bersama anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan, dan Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, Henry Manik. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam Mas, malam Pak. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Daniel, saya mau samakan persepsi dulu. Presiden bantah yang dibuka keran ekspor itu pasir laut tapi sedimentasi laut. Kalau DPR menangkapnya hal yang sama juga atau beda lagi? Tetapi dari yang tadi disampaikan ya, boleh diulang Mas, peraturan yang ada. Itu kalimatnya jelas bahwa itu pasir laut bukan sedimen. Oke. Kalau Anda tangkap begini, 20 tahun dilarang dengan alasan alasan lingkungan lagi, memicu kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Sementara Presiden atau pemerintah saat ini membuka keran itu lagi dengan alasan membersihkan sedimentasi dan menjaga ekosistem. Anda mewakili Komisi 4 atau dari fraksi Anda sendiri menilainya mana yang kecenderungannya lebih masuk akal? Ya, selama memang kalau misalkan ya, benar itu hanya sedimen, kita masih bisa memaklumi. Tetapi yang kita khawatirkan praktek di lapangannya itu adalah justru yang dikeruk adalah pasir, bukan hanya sedimen. Nah, bagaimana pengawasannya? Karena dulu Permen Rindrak yang 117 itu kan justru salah satunya adalah untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang masif akibat aktivitas penambangan pasir laut yang sebagian juga banyak penyalahgunaan. Nah, sekarang kita ingin mempertanyakan aja sejauh mana pengawasan itu nanti berjalan, ya. Dan bahwa untuk memastikan yang diambil itu hanya sedimen, tetapi bagaimana kalau ternyata sedimen hanya sebagai alasan, tetapi mayoritas yang diambil adalah mengeruk pasir laut. Dengan banyaknya kritik terutama dari kalangan aktivis lingkungan yang menilai bahwa tetap saja yang kalaupun kemudian yang diambil sedimentasi lautnya tetap itu mengancam kerusakan lingkungan. Sejauh mana analisis DPR dengan analisis kritis dari para aktivis lingkungan ini? Ya, itu yang kita khawatirkan karena akan banyak ya kerusakan yang kita khawatirkan, adanya degradasi untuk terumbu karang, adanya erosi pantai, adanya gangguan habitat laut, adanya penurunan populasi spesies, gangguan terhadap jaringan makan laut, yang semua ini akan menimbulkan masalah bagi nelayan-nelayan. Ya. Juga adanya pulau-pulau kecil pesisir yang hilang sejak 20 tahun yang lalu, makanya penambangan pasir itu dilarang, itu bisa terulang lagi. Akhirnya nanti negara lain semakin luas, Indonesia semakin hilang dari peta bumi. Dan yang paling kita khawatirkan adalah penambangan pasir laut ini akan memperparah dampak iklim, krisis iklim di Indonesia. Apakah bisa saya katakan bahwa PKB posisinya menolak adanya kebijakan ini? Kita belum sampai posisi menolak, tetapi kita ingin bertanya dulu karena Komisi 4 tidak diajak bicara, tidak bersama-sama membahas ini. Kita ingin tahu kepastiannya itu seperti apa. Ya, yang kita ingin memastikan adalah apapun kebijakannya itu bisa menjamin dampak-dampak yang tadi saya sebutkan tidak muncul. Tetapi kalau dampak-dampak itu muncul, ini menjadi kebijakan yang sangat merugikan bukan hanya bagi nelayan, bagi rakyat, bagi Indonesia. Karena namanya perubahan lingkungan, kerusakan lingkungan itu begitu sudah kejadian, wah itu nilai kerugiannya sangat besar. Puluhan tahun kita membangun menjadi tidak ada artinya dan rusak begitu bencana datang. Kalau kemudian Anda mengaku tidak diajak bicara, berarti dua peraturan dari Menteri Perdagangan, Permendak 20 2024 dan Permendak 21 tahun 2024 yang menjadi basis aturan dari izin ekspor sedimentasi laut ini, Anda sudah melihat itu dan sejauh mana Anda mencermati itu? Yang kita permasalahkan memang kalau Permendak bukan di Komisi 4, itu ada di Komisi 6. Oke. Ya. Tetapi peraturan Permendak ini juga atas hasil dorongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, itu yang dalam konteks itu Komisi 4 tidak diajak bicara untuk membahas secara mendalam, untuk bersama-sama memutuskan sehingga kebijakan yang ada itu menjadi kebijakan yang terbaik dan bukan yang dampak rusaknya malah lebih besar daripada manfaat yang kita peroleh. Oke. Pak Henry, saya ke Anda kalau begitu. Dengan alasan Presiden bahwa izin ekspor dari sedimentasi laut ini untuk pembersihan sedimentasi dan menjaga ekosistem, masuk akalkah menurut Anda Pak Henry?
Iya, makanya kita lihat dulu definisinya. Jadi kalau definisi sedimen laut itu kan bahan yang tidak larut dengan air. Misalkan batuan, ada partikel tanah mengendap di lautan, menumpuk di dasar laut. Nah, itu bisa saja itu juga pasir juga. Ya, jadi nah ini jadi eh, sedangkan sedimen itu ya bisa pasir ya. Nanti kalau ada yang halus ya nanti hal-hal yang ini ya batu-batuan, partikel. Jadi nah ini kan bisa juga sisa organisme laut ya, termasuk vulkanisme bawah laut. Nah, ini yang seperti mana yang disebutkan dengan sedimen. Nah, di sisi lain, kalau yang dikatakan penambangan pasir laut, yang untuk daerah-daerah muara sungai, itu sih saya setuju ya, karena kan di situ pendangkalannya sangat tinggi sekali, Hmm. sedimentasinya sangat, bahasa kami, sedimentasinya sangat tinggi sekali. Jadi itu silakan dikeruk, ya, karena di situ juga sangat dinamis perairannya. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah dekat pelabuhan, untuk alur pelabuhan ya, kalau terjadi pendangkalan kan kapal nggak bisa masuk. Nah itu boleh dikeruk ya, termasuk nanti di jalur-jalur lintas antar pulau misalkan terjadi pendangkalan. Nah, dari sisi kelautan misalkan hidrografi, nah memang itu berbahaya untuk pelayaran. Jadi memang kita lihat dulu konteksnya di daerah mana ya kan penambangan sedimen ini atau pasir ini akan dilakukan ya. Nah itu kan belum belum jelas juga itu disebutkan begitu ya. Sehingga menurut Anda harus ada zona khusus untuk melakukan ekspor itu tadi? Iya betul. Karena kalau tadi disampaikan oleh Mas Daniel juga kan sesuai dengan aturan-aturan ya kita sudah tahu misalkan daerah-daerah tertentu yang misalkan memang di situ tempatnya perikanan ya. Kemudian nanti ada terumbu karang. Nah, kemudian ada tadi padang lamun. Nah, itu sangat riskan terhadap lingkungan laut ya. Karena akan merusak ekosistem produktivitas perairan ya. Tapi Hmm. kalau misalkan daerah pelabuhan yang memang sudah terjadi pendangkalan, sedimentasi tinggi, muara sungai yang juga sedimentasi tinggi, itu silakan untuk dilakukan pengurukan. Hmm. Itu tadi, ya itu Oke. kira-kira. Begini juga. Kita oke, karena sudah 20 tahun ini di stop kerannya untuk ekspor pasir laut atau sedimentasi laut apapun lah itu namanya. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya Pak Henry, Anda menangkap apa kesalahan yang kerap muncul kalau ekspor pasir laut atau ekspor sedimentasi laut ini tetap dijalankan tanpa pengawasan ketat, tanpa detail-detail kebijakan khusus di balik kebijakan itu? Iya. Jadi gini, kalau kita misalkan melakukan eksplorasi atau penambangan, ya, nah tentu kan kita harus melihat ada di situ amdalnya, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah ini bisa nanti dari sisi katakanlah lingkungan lautnya, kemudian siapa tadi yang eh, pengguna laut itu sendiri ya, termasuk tadi nelayan dan sebagainya. Jadi konsepnya selain lokasinya, bagaimana AMDAL itu sendiri. Nah itu yang kadang-kadang yang ya perlu kita waspadai ya. Artinya karena kita katakanlah mengeksplorasi pasir, sementara tadi untuk rehabilitasinya, nah itu juga berdampak yang lebih besar nantinya daripada sekedar eh, eksplor pasir ini yang juga nilai ekonomisnya ya sebenarnya menurut saya juga nggak terlalu tinggi ya kecuali ya eh, kalau misalkan kita katakanlah dari pasir ini nanti ada mengandung besi, ada mengandung silikat, ya ada mengandung karbonat. Hmm. Nah, justru apa sebenarnya ini yang kita harus lakukan sebenarnya ekstraksi ya dari pasir-pasir ini, dari pasir laut ini karena setiap daerah juga beda-beda ininya kandungannya. Hmm. Kalau tadi misalkan daerah Bangka Belitung, Riau itu memang silikatnya tinggi, ya. Sedangkan silikat itu juga banyak ya. Nah, kita gunakan misalkan untuk beberapa hal ya, misalkan untuk sel surya, untuk nanti misalkan eh, bahan semikonduktor. Mhm. Nah, itu artinya dibandingkan dari material pasir itu sendiri. Ya. Oke. Dan Selain material itu, sorry saya potong. Selain material itu juga ada syarat kalau kemudian ekspor sedimentasi laut ini dibuka kembali selama kebutuhan dalam negeri tercukupi. Menurut Anda Pak Henry, ukuran tercukupinya itu sudah jelas atau belum dalam aturan yang ada sekarang? iya, kalau tadi yang ditayangkan itu apa yang saya baca masih masih belum jelas ya. Ya, ya seperti apa ini misalkan tercukupi apakah kebutuhan-kebutuhan dasar kita
sudah katakanlah memenuhi standar hidup yang normal, misalkan gitu kan, sesuai dengan tercukupi tadi. Apakah material-material itu nanti bisa katakanlah mengakomodir industri-industri kita tadi ya, industri telekomunikasi, industri komputer dan sebagainya. Dan sebenarnya yang paling penting lagi ya di pasir ini ya, itu kalau misalkan di daerah-daerah Riau, Bangka Belitung itu ada namanya mineral tanah jarang ya. Jadi rare earth material itu ya, REE itu yang sebenarnya untuk bahan radioaktif. Nah, itu justru lebih ini sebenarnya lebih bagus kalau kita eksplor lebih detail sebenarnya itu ya. Itu. Jadi untuk energi baru terbarukan Mas sebenarnya. Listrik, industri IT ya, itu sebenarnya eksplorasi itu yang masih belum dilakukan ya daripada hanya sekedar katakanlah pasir itu sendiri ya. Oke. Mas Daniel, kalau menangkap syarat itu tadi, kebutuhan dalam negeri harus tercukupi baru ekspor bisa dilakukan. Menurut Anda mewakili fraksi atau komisi begitu, detail untuk syarat itu sudah cukup jelas atau belum? Ya belum ya, sejauh yang disampaikan ya tentu itu akan menimbulkan banyak pertanyaan, maksudnya ukurannya apa, maksudnya apa, itu harus diperjelas tentunya ya. Dan saya juga belum tahu apakah memang di dalam peraturan itu sudah dijelaskan secara detail atau masih butuh multi tafsir. Oke. Ditambah lagi kita juga belajar dari kasus di wilayah Kepri, bahkan sudah dilaporkan Pulau Nipah yang jadi patok batas Indonesia Singapura imbas dari ekspor pasir laut itu tadi tenggelam. Itu imbas yang cukup signifikan dan itu juga menjadi kekhawatiran DPR kalau ini tidak diatur secara ketat. Sangat, artinya nanti yang saya bilang Indonesia pelan-pelan pulau-pulaunya hilang dari peta dunia. Ya, sementara negara lain semakin luas, kita semakin hilang. Nah, artinya kan bukan hanya setelah kebutuhan Indonesia itu terpenuhi, tetapi setelah bahkan dampaknya adalah wilayah kita semakin berkurang dan hilang. Mitra Anda dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memberikan penjelasankah sejauh ini soal aturan ekspor pasir laut atau sedimentasi laut ini, Mas Daniel? Belum ada pembahasan secara menyeluruh masalah ini. Secara formal maupun informal belum ada dibuka pembahasan soal itu? Ya, belum. Oke, dengan begitu apakah kemudian ada rencana dari DPR atau dari komisi untuk membahas lebih detail entah bersama KKP atau mungkin barengan juga dengan Kementerian Perdagangan? Tentu pasti ya dengan KKP itu tentu pasti ya, nanti komisi akan mengajukan usulan rapat kerja bersama. Tetapi kalaupun periode DPR saat ini secara jadwal sulit, kita berharap itu tetap menjadi komitmen bersama, tidak dibatasi oleh periodisasi ya. Karena bagaimanapun ini persoalan sangat penting mengenai nasib Indonesia ke depan, luas tanah, luas wilayah, luas kedaulatan, maupun dampak-dampak yang kita khawatirkan itu terjadi bila ini dilakukan secara masif dan tidak terkendali. Soal lingkungan ini masalah kelangsungan hidup banyak orang, terutama warga negara Indonesia yang berada di sekitar wilayah pesisir. Mas Daniel Johan dari PKB, terima kasih banyak sudah berbicara bersama kami. Pak Henry juga terima kasih banyak sudah berbicara bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Ya, salam Mas, terima kasih.